Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat hebat Matsa Surba, halo siswa-siswi Matsa Surba dimanapun kalian berada. Kembali lagi di acara rutin kami yaitu Cerita Inspirasi Pagi bersama saya Pak Heru. Baik anak-anak dimanapun kalian berada, pada kesempatan hari ini izinkan saya membawakan sebuah kisah yang berjudul Lalat dan Semut. Ya, ini tentang dua jenis hewan, di mana dari dua jenis hewan ini kita bisa mengambil hikmah nanti dari kisah yang saya bawakan. Baik anak-anak, kisah ini bermula dari kawanan lalat, di mana dia terbang bebas di luaran. Dan seperti yang kita ketahui, hidup lalat itu mempunyai sifat untuk mengambil makanan dari sisa-sisa. Begitu. Dan di suatu hari kawanan lalat ini hinggap di sebuah tong sampah. Ya, kawanan lalat ini mengambil sisa-sisa makanan yang ada di sana. Tetapi ada satu ekor lalat yang dia ternyata melihat sebuah rumah, di mana rumah itu ternyata pintunya dalam kondisi terbuka. Dan satu ekor lalat ini pun akhirnya meninggalkan kawanannya dan menuju ke dalam rumah tersebut. Lalat satu ini pun berhasil masuk ke dalam rumah dan dia melihat banyak makanan lezat yang ada di atas meja. Dengan semangatnya, satu lalat ekor ini pun dia menyantap makanan yang ada di sana. Semua makanan yang ada di sana dia cicipi, begitu. Dan lama-kelamaan, kawanan lalat yang ada di luar, mereka berusaha memberikan kode kepada teman yang ada di dalam rumah ini. Dan kode tersebut maksudnya meminta untuk satu lalat ini untuk segera keluar karena mereka sudah selesai untuk mencari makan, begitu. Dan tak disangka-sangka ternyata kondisi rumah itu sudah dalam keadaan tertutup. Tadinya yang dia masuk melalui pintu, ternyata pintu sudah dalam keadaan tertutup. Dia pun berusaha mencari keluar, jalan keluar, bagaimana caranya saya keluar, begitu dari maksud dari lalat ini. Lalat pun terbang mendekati jendela kaca. Dia berusaha keluar mencari celah yang ada di sana. Dengan susah payah dia berusaha untuk menerjang kaca jendela itu. 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai dia kelelahan dan akhirnya pun dia terkulai lemas. Ya, akhirnya kawanan pun meninggalkan dia. Tak lama kemudian, akhirnya kawanan semut datang yang ada di dalam rumah tersebut. Semut itu karena memang tinggal di dalam rumah, dia berusaha mencari makanan yang ada di sana. Dan ternyata kawanan semut ini menemukan seekor lalat yang terkulai lemah itu tadi. Kawanan semut pun akhirnya berusaha menggotong si lalat ini, lalat yang sudah dalam keadaan sekarat. Ya, seperti yang kita ketahui, semut memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga dia bisa mengangkat tubuh lalat ini. Selama perjalanan, ada satu ekor semut kecil yang bertanya kepada semut dewasa, "Ada apa dengan lalat ini?" Semut kecil ini pun merasa bertanya-tanya kenapa dia bisa sampai terkulai lemas. Kemudian semut dewasa pun menjelaskan kepada semut kecil ini, "Ya, hal ini sering sekali terjadi. Kenapa? Karena lalat ini berusaha masuk ke dalam rumah, tetapi ketika keluar dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Akhirnya dia hanya berusaha yang dia bisa, berusaha menembus dengan kaca jendela dan gagal, dan dia akhirnya lelah dengan sendirinya dan akhirnya seperti ini, dia terkulai lemas. Tapi coba kamu perhatikan, kamu lihat di atas jendela itu ada ventilasi udara. Seharusnya ketika dia terbang, dia bisa melihat ke arah atas, dia bisa saja melewati celah tersebut. Tapi apa yang terjadi? Karena dia hanya melakukan hal yang sama, dia hanya fokus dengan kaca jendela itu saja,
dia tidak berhasil untuk untuk keluar dari rumah ini. Begitu. Padahal di atas dari kaca jendela itu ada sebuah ventilasi yang seharusnya bisa si lalat ini keluar dari rumah ini. Kemudian semut pun mulai mengangguk-angguk dan mulai memahami maksud dari si semut dewasa. Sekali lagi semut dewasa ini pun akhirnya menyampaikan pesannya kepada si semut kecil. Begitulah nak, kita sebagai semut yang ada di sini, kita tuh harus pandai. Kita tidak boleh hanya melakukan satu hal tanpa kita mencoba hal yang lain untuk mencapai sebuah kesuksesan, untuk mencapai sebuah tujuan yang kita mau. Kita seharusnya mencoba untuk cara yang berbeda. Siapa tahu dengan cara yang berbeda tersebut kita bisa mencapai tujuan yang kita mau. Itulah pesan dari kisah dari semut dan lalat ini. Untuk kisah yang lain lagi di luar dari kisah dan lalat dan semut ini, contoh lain yang bisa saya ambil yaitu ketika pemilihan wakil presiden dan presiden di Amerika Serikat ketika itu di tahun 1956. Di sana John F. Kennedy di tahun tersebut dia mencoba untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden di kala itu. Tapi saat itu juga John F. Kennedy ternyata gagal untuk menjadi calon wakil presiden ketika itu. Dia pun dari kegagalan itu banyak belajar apa kesalahan yang sudah dia lakukan, kekurangan apa yang perlu dia tingkatkan lagi. Dan di sini John F. Kennedy tidak putus asa berhenti di situ. Di periode selanjutnya di tahun 1960, John F. Kennedy mencalonkan diri lagi, bukan sebagai wakil presiden, tetapi dia langsung mencoba untuk menjadi presiden. Dan ternyata benar, di tahun 1960 John F. Kennedy berhasil menjadi presiden termuda pertama di Amerika. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sini? Kita sebagai manusia harus terus berusaha. Jadi gagal sekali jangan menyerah, 2 kali jangan menyerah. Sebisa mungkin kita harus menjadi orang yang pantang menyerah. Begitu. Seperti kisah ini pun sebetulnya selaras dengan Quran surah yang disampaikan pada Al-Quran, yakni Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Nah, di Quran surah pun itu sudah dijelaskan bahwa kita sebagai manusia, kita harus berusaha sebisa mungkin, sebisa yang kita punyai kemampuan yang ada di dalam diri kita. Kita tidak boleh hanya mencoba 1 kali percobaan, lantas ketika gagal kita berhenti. Tidak boleh, tetapi kita harus terus berusaha. Kita mencoba cara lain, mencari cara yang berbeda. Siapa tahu dengan cara yang berbeda itu kita bisa meraih keinginan kita. Untuk jika kita sesuaikan dengan kehidupan anak-anak, sekolah begitu ya. Mungkin bisa kalian lihat, bisa kalian rasakan juga di kehidupan kalian ketika penilaian harian begitu misalkan, atau ketika kalian menerima rapor kalian selalu melihat kenapa hanya anak-anak itu saja yang bisa mendapatkan nilai yang bagus, kenapa saya tidak bisa. Mungkin di benak kalian sempat terfikir seperti itu, kenapa hanya itu saja ya yang ada di 3 besar, kenapa bukan saya, kenapa bukan teman saya yang lain begitu, kenapa hanya anak-anak itu saja. Ya, dari kalian berpikir itu sebetulnya kalian sudah selangkah lebih maju. Kalian bisa memikirkan, kalian bisa introspeksi diri. Kira-kira cara apa yang teman saya lakukan sehingga dia bisa berhasil mendapatkan nilai yang bagus begitu. Mungkin dengan cara itu saya pun bisa mendapatkan nilai yang bagus. Itu introspeksi yang pertama. Kemudian introspeksi yang kedua mungkin bisa jadi cara yang kita lakukan selama ini, cara yang kalian lakukan dalam belajar mungkin ada yang salah. Mungkin ketika kalian belajar, kalian sambil mendengarkan musik atau kalian juga selingi dengan bermain game. Begitu. Itu bisa jadi sebagai kesalahan kalian dalam cara belajar sehingga kalian tidak bisa mendapatkan nilai yang maksimal.
Jadi begitu anak-anak, pesan yang bisa diambil dari kisah lalat dan semut ini, sebisa mungkin kalian harus terus berusaha mencapai apa yang kalian mau. Saya kira cukup untuk cerita inspirasi pagi pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.